أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah.
saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu dengan kita melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah di atas cahaya petunjuk dari Allah dalam rangka kita mengharapkan pahala surga dari Allah. Takwa juga artinya wa anta truka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu dengan engkau meninggalkan segala macam kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya petunjuk dari Allah dalam rangka kita takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita telah sama-sama mengetahui sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung, yang sangat mulia, di mana Nabi mengabarkan bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Bahwasanya umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya terancam neraka karena kesesatan-kesesatan mereka, kecuali hanya satu yang selamat dari neraka. Kata Nabi SAW, ketika ditanya siapa mereka yang selamat, maka Nabi mengatakan ma ana alaihi wa ashabi, yaitu mereka yang berada di atas jalanku dan jalannya para sahabatku radhiyallahu taala anhum. Al-Imam Abdullah ibnul Mubarak rahimahullahu taala, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan aslu thnataini wa sab'ina hawa arba'atu ahwa. Asal usul dari 72 kelompok yang sesat itu asalnya berasal dari 4 golongan yang sesat. Induk mereka ada pada 4 golongan. Kemudian beliau menyebutkan apa 4 golongan ini. Yang pertama adalah Al-Qadariyah, yaitu mereka yang menyimpang dalam masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah Al-Murji'ah, yaitu yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu sama keimanannya dengan Abu Bakar dan Umar. Kemudian yang ketiga adalah Al-Khawarij, yaitu mereka yang mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Dan yang keempat adalah Syiah Rafidah, yaitu mereka yang melaknat para sahabat Nabi SAW yang hulu berlebih-lebihan kepada Ahlul Bait, kepada Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk di antara usul akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu membantah kelompok-kelompok yang sesat, menjelaskan kepada umat penyimpangan-penyimpangan mereka agar tahu mana jalan yang hak dan mana jalan yang batil. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kelompok yang sangat berbahaya dan perlu untuk disampaikan kepada kaum muslimin akan kesesatan-kesesatan mereka adalah kelompok Syiah Rafidah qatalahumullah, yang sekarang ini mereka sedang naik panggung, mereka sedang mencuri hati kaum muslimin, menampakkan seolah-olah mereka peduli dengan kaum muslimin yang ada di Palestina, menampakkan seolah-olah mereka keras permusuhannya kepada al-Yahud, padahal mereka sama 11-12 dengan Yahudi. Mereka juga kufur, bahkan lebih kufur daripada al-Yahud wan Nasara. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita apa kesesatan kelompok Syiah Rafidah? Sebagian di antara kaum muslimin yang awam, mereka menganggap bahwa perbedaan Ahlus Sunnah dengan Syiah seperti perbedaan antara madhab Syafi'i dengan madhab Hambali. Sebagian mereka mengatakan gak perlu kita membesar-besarkan perbedaan. Yang penting kita ini sama-sama Islam. Yang penting kita ini menyembah Allah. Yang penting Nabi kita Muhammad. Yang penting kiblat kita Ka'bah. Yang penting kitab kita adalah Al-Quran. Yang penting musuh kita adalah Zionis Yahudi. Maka nggak perlu kita membeda-bedakan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah. Yang penting kita sekarang bersatu melawan Zionis Yahudi. Sebagian mereka tertipu dengan slogan-slogan, jargon-jargon yang seolah-olah indah, namun di dalamnya ada racun yang sangat berbahaya bagi kaum muslimin, yaitu mereka mentolerir kesesatan-kesesatan Syiah Rafidah. Mereka menganggap enteng kekufuran-kekufuran Syiah Rafidah qatalahumullah.
Di antara kekufuran Syiah Rafidhah yang sangat berbahaya adalah mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat yang sangat kurang, sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mereka meyakini Allah memiliki sifat al-bada, yaitu Allah baru mengetahui sesuatu ketika sesuatu itu terjadi. Sebelum terjadinya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahuinya. Kebalikannya, sedangkan imam-imam mereka yang 12 dimulai dari Ali bin Abi Thalib sampai Al-Mahdi, mereka meyakini bahwa 12 imam mengetahui perkara-perkara gaib. Bahkan disebutkan oleh salah satu ulama ahli hadis mereka yang bernama Al-Kulaini dalam kitabnya Usulul Kafi, yang merupakan kitab induk kaum Syiah Rafidhah yang kedudukannya seperti Sahih Bukhari bagi kita. Di situ disebutkan ada satu bab annal a'immah la yakhfa 'alaihim syai'un fil ardi wala fis sama'. Bab yang menjelaskan bahwa para imam-imam Syiah, mereka tidak ada yang tersembunyi bagi mereka. Apapun mereka ketahui, baik yang di langit ataupun yang di bumi, wal iyadu billah. Dia juga mengatakan annal a'immah ya'lamuna mata yamutun wa la yamutuna illa bi ikhtiyarin minhum. Bahwasanya para imam-imam mereka mengetahui kapan mereka mati, dan mereka tidak mati kecuali dengan pilihan mereka sendiri, wal iyadu billah. Sedangkan Allah, mereka yakini Allah baru tahu sesuatu setelah terjadinya sesuatu, sedangkan para imam-imam mengetahui perkara-perkara gaib, wal iyadu billah. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, di antara akidah keyakinan orang-orang Syiah yang kufur, bahwasanya mereka meyakini Ali bin Abi Thalib adalah sosok yang pantas menggantikan Nabi SAW sebagai khalifah. Sedangkan Abu Bakar, Umar, Uthman, mereka adalah orang-orang yang merampas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Demikian juga para sahabat, mereka semua kafir karena telah mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin dan mengkhianati wasiat Rasulullah untuk mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin. Oleh karenanya, salah satu tokoh mereka yang bernama Ni'matullah Al-Jazairi, atau lebih layak kita sebut dengan La'natullah Al-Jazairi, dia mengatakan dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu'maniyah, kata dia, kana aghlabus sahabah 'alan nifaq, sesungguhnya mayoritas sahabat Nabi SAW itu di atas kemunafikan. Demikian juga kata tokoh mereka yang bernama Al-Bayadi, dia mengatakan kana Umar ibnul Khattab kafiran yubtinul kufra wa yuhirul Islam. Umar ibnul Khattab adalah orang kafir yang menyembunyikan keislaman, menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Kemudian juga yang disebutkan oleh Al-Majlisi dalam kitabnya Biharul Anwar, dia mengatakan kana la majala li'aqilin an yashukka fi kufri Abi Bakrin wa Umar. Tidak ada bagi orang yang berakal ragu akan kekafiran Abu Bakar dan Umar, wal iyadu billah. Kemudian juga kata tokoh mereka yang bernama Al-Bahrani, dia mengatakan kana Abu Bakrin yusalli khalfan Nabi SAW wassanam fi unuqihi, adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dia pernah salat bersama Rasul SAW di belakangnya, sedangkan berhala ada di lehernya. Abu Bakar As-Siddiq mengalungkan berhala di lehernya. Wa kana yuftiru muta'ammidan fi nahari Ramadan. Kata dia, Abu Bakar As-Siddiq pernah mokel ketika siang hari di bulan Ramadan. Wa kana yashrabul khamra. Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang pemabuk yang suka minum khamr. Akankah seorang muslim yang cinta kepada para sahabat Nabi SAW menganggap kaum zindik seperti ini sebagai saudara mereka? Apakah mau kita bersatu dengan orang-orang yang lisannya mencaci maki, melaknat, mengkafirkan para sahabat Nabi SAW? Seorang yang memiliki kecemburuan di dalam agama tidak akan sudi menjadikan mereka sebagai saudara kita seiman.
tidak akan sudi bersatu dengan kaum-kaum seperti ini. Bahkan yang wajib kita menjadikan mereka sebagai musuh. Bahkan kebencian kita kepada mereka lebih besar daripada kebencian kita terhadap orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara. Bahkan jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syiah Rafidhah menjadikan caci makian kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan laknat kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bagian dari zikir pagi dan petang. Sebagaimana dikatakan oleh seorang tokoh mereka yang bernama Al-Bahrani, dia mengatakan, man la'ana Abu Bakrin wa Umar fis sabah lam yuktab alaihi dhanbun hatta yumsiya, wa man la'anahuma fil masa lam yuktab alaihi dhanbun hatta yusbiha. Barang siapa yang melaknat Abu Bakar dan Umar di pagi hari, maka dia tidak akan tercatat dosa sampai sore hari. Dan barang siapa yang melaknat Abu Bakar dan Umar di sore hari, dia tidak akan tercatat dosa sampai keesokan paginya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah akidahnya Syiah Rafidhah qatalahumullah. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran yang kita yakini sebagai kitabullah, yang kata Allah la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfi. Al-Quran tidak ada kebatilan, baik dari depan sampai akhirnya, semuanya adalah hak kalamullah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari tahrif, dari penyelewengan, dari penyimpangan. Yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga Al-Quran. Namun bagi Syiah Rafidhah, Al-Quran yang ada di tangan kita sudah mengalami perubahan, sudah mengalami pengurangan, sudah mengalami penambahan. Dan itu dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW yang mengumpulkan mushaf Al-Quran. Ini disebutkan oleh tokoh-tokoh mereka seperti Al-Qummi yang terkenal dengan bapak tafsir Al-Quran bagi kalangan Syiah Rafidhah. Dia meyakini bahwa ada ayat-ayat Al-Quran yang kurang diambil, dikorupsi oleh para sahabat Nabi SAW. Di antaranya ayat dalam surah Al-Maidah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Al-ayah. Ayatnya berbunyi demikian, wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan oleh Rabbmu kepadamu. Apabila kau tidak menyampaikan, maka kau dianggap belum menyampaikan risalah agama ini. Kata Al-Qummi, ayat ini harusnya berbunyi, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbika fi Ali. Wahai Rasul, sampaikan apa yang Allah turunkan kepadamu tentang kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan mereka meyakini ayat ini turun ketika peristiwa Ghadir Khum, yang mereka mengada-ngadakan cerita-cerita khurafat, cerita-cerita dusta, bahwasanya peristiwa Ghadir Khum adalah peristiwa deklarasi kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah setelah Nabi Muhammad SAW. Mereka juga menafsirkan ayat-ayat di dalam Al-Quran dengan tafsir mereka sendiri. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tahrim, wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Allah memberikan perumpamaan kepada orang-orang kafir, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Mereka mengatakan bahwasanya istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut itu sama dengan istrinya Nabi SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha dan Hafsah radhiyallahu taala anha. Bahwasanya mereka meyakini Aisyah dan Hafsah adalah orang kafir sebagaimana kafirnya istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Sudikah kita ma'asyiral muslimin, apabila ibu kandung kita saja dikatakan sebagai orang kafir, dikatakan sebagai zaniyah, dikatakan sebagai pezina, tentu kita tidak akan ridho dengan ucapan demikian. Apalagi ummahatul mukminin, ibunda-ibunda kita dari kalangan orang-orang beriman yang kedudukannya lebih tinggi daripada ibu kandung kita, yaitu istri-istri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha, yang sering mereka sebut dengan zaniyah, dengan pezina, wal iyadzubillah.
Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita serampangan dalam memberikan kecintaan, memberikan loyalitas kepada kaum yang justru harusnya kita barok, kita membenci mereka. Bahkan kebencian kita kepada mereka sekali lagi harus lebih besar daripada kebencian kita kepada al-Yahud wan Nasara. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Para ulama dari zaman ke zaman telah sepakat akan kafirnya orang-orang Syiah Rafidah, bahwasanya mereka bukan bagian dari kaum muslimin, mereka bagian dari orang-orang kafir. Tidak ada hak sama sekali di dalam tubuh kaum muslimin. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, lam ara ahadan min ahlil ahwa ashhada bizuri minar Rafidah. Aku tidak pernah melihat seorang dari kalangan ahlul bidah yang lebih pendusta, penipu daripada kaum Syiah Rafidah. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya mereka memiliki sifat pendusta. Jangan tertipu dengan sandiwara-sandiwara mereka yang sekarang menampakkan seolah-olah membela kaum muslimin di Palestina, seakan-akan mereka memerangi Yahudi yang ada di Palestina, padahal mereka ini 11-12 dengan Yahudi. Tidakkah kita ingat bagaimana kejamnya Syiah Rafidah hanya selang beberapa tahun? Di tahun 2010-2011, bagaimana kerusuhan, peperangan yang terjadi di Suriah, pembantaian kaum muslimin yang terjadi di Suriah. Siapa yang membantai kaum muslimin di Suriah? Syiah Rafidah qatalahumullah, yang jumlah kaum muslimin yang terbunuh jauh lebih banyak daripada jumlah kaum muslimin yang terbunuh di Gaza, Palestina. Namun seolah-olah sekarang kita tutup mata, kita melupakan sejarah kelamnya Syiah. Sebagian kaum muslimin mulai mentokohkan orang-orang Syiah, mulai mentokohkan tokoh-tokoh mereka seperti Hasan Nasrus Syaitan yang telah mati, seperti Ali Al-Khubaisi, tokoh pemimpin Iran yang sekarang diagung-agungkan, bak pahlawan, dijadikan sebagai tokoh yang dipuji-puji dan dipuja-puja. Padahal naudzubillah, justru mereka ini adalah kaum-kaum yang laknat. Bahkan kita harus membenci orang-orang seperti ini lebih daripada kebencian kita kepada orang-orang yang al-Yahud yang ada di Palestina. Kenapa demikian, ma'asyiral muslimin? Karena kaum Syiah Rafidah adalah orang yang berada di dalam barisan kaum muslimin. Mereka adalah musuh dalam selimut yang siap merongrong kaum muslimin dari dalam. Berbeda dengan orang-orang Yahudi, kita membenci mereka, namun mereka jelas kekafirannya. Tidak ada yang ragu, tidak ada yang bimbang akan kekafiran orang-orang Yahudi. Namun sebagian tertipu dengan Syiah Rafidah, menampakkan seolah-olah mereka Islam, namun ternyata mereka merusak Islam dari dalam dengan akidah-akidah sesatnya. Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala, beliau pernah mewanti-wanti kita, idza ra'aitar rajula yantaqisu ahadan min ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Ketahuilah, kalau kita melihat ada seseorang yang kerjaannya, kelakuannya mencaci maki seorang sahabat saja, maka tuduhlah dia sebagai orang zindik. Ketahuilah dia ini zindik alias munafik. Kenapa demikian? Wadzalik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indana haqqun wal Qur'ana haqqun wa innama adda ilaina hadzal kitab was sunnah ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita ahlu sunnah, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang hak. Al-Quran adalah kitab yang hak, dan yang menyampaikan Al-Quran kepada kita, yang menyampaikan hadis ucapan Nabi SAW kepada kita adalah jasanya para sahabat Nabi SAW. Innama yuridun an yajrahu syuhudana liyubtilul kitab was sunnah. Kaum Syiah yang mencaci maki sahabat, yang mengkafirkan para sahabat, tujuan mereka apa? Tujuan mereka adalah untuk membuat Al-Quran dan Sunnah jatuh di mata kita. Karena kalau kita sudah meragukan kredibilitas sahabat,
kita sudah mengkafirkan mereka, otomatis Al-Quran yang mereka bawa, hadis yang mereka bawa, dengan otomatis akan kita campakkan, akan kita buang, sehingga kita tidak memiliki lagi pegangan di dalam agama ini. Ini cara orang-orang kafir, orang-orang Yahudi untuk merusak Islam, yaitu dengan merusak yang membawa Islam, menyudutkan yang membawa Islam, meragukan kita tentang para sahabat Nabi SAW yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah kepada kita. Kemudian beliau mengatakan, wal jarhu bihim aula wahum zanadiqah. Justru harusnya celaan itu yang lebih pantas kepada Syiah Rafidhah, karena mereka adalah orang-orang zindik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita tutup dengan sebuah nasihat atau sebuah akidah yang dituliskan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala di dalam akidahnya tentang bagaimana harusnya Ahlus Sunnah menyikapi kelompok Syiah Rafidhah. Apakah boleh dicintai karena gara-gara mereka meledakkan, melemparkan sebagian mercon mereka kepada orang-orang Yahudi, lantas menjadikan kita ngefans kepada mereka, menjadikan kita mencintai mereka, tutup mata dengan kekufuran-kekufuran mereka? Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah mengatakan, wa nuhibbu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la nufritu fi hubbi ahadin minhum wa la natabarra min ahadin minhum. Kita Ahlus Sunnah wajib mencintai semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun kita tidak boleh ghulu dalam kecintaan kepada mereka, dan kita tidak boleh mencaci maki mereka. Wa nubghidu man yubghiduhum. Kata beliau, kita membenci orang-orang yang membenci para sahabat Nabi SAW. Ini akidah kita. Syiah Rafidhah membenci, mengkafirkan, melaknat para sahabat. Maka konsekuensinya kalau kita cinta kepada para sahabat, kita wajib membenci mereka. Jadi kalau dikatakan bahwa khutbah ini mengajak antum untuk membenci, na'am, kita mengajak antum, mengajak kaum muslimin untuk membenci Syiah Rafidhah sebagai bentuk kecintaan kita kepada para sahabat Nabi SAW. Kita nggak ridho para sahabat dikafirkan, dicaci maki, maka konsekuensinya kita membenci orang-orang yang mencela para sahabat, apapun prestasinya, bagaimanapun kebaikan-kebaikan mereka, tidak ada nilainya di mata kita kalau mereka mencaci maki, melaknat, bahkan mengkafirkan para sahabat Nabi SAW. Fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jangan sampai semangat yang membabi buta dalam membela Palestina membuat kita tutup mata dengan kekufuran orang-orang Syiah Rafidhah. Betul, kita wajib ada pembelaan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Kita wajib mendoakan mereka, membantu mereka, mencintai mereka, menolong mereka. Namun jangan sampai gara-gara itu semuanya kita justru malah mendukung musuh-musuh Islam, malah mencintai musuh Allah dan Rasulnya, yaitu orang-orang Syiah Rafidhah. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sikap Ahlus Sunnah yang wajib ada di dalam diri kita, dan ajarkan ini kepada keluarga dan saudara-saudara kita, agar jangan sampai ada kecintaan sedikit pun kepada kaum zindik Syiah Rafidhah. Karena yang hari ini masih mendukung Syiah Rafidhah, masih mendukung negara Iran Syiah Rafidhah, mencintai mereka, kemungkinan hanya dua hal. Yang pertama, orang awam yang jahil, yang bodoh, tidak tahu hakikat kesesatan Syiah. Atau yang kedua, memang dia adalah orang Syiah yang sedang bertakiyah, pura-pura menampakkan seolah-olah mereka mendukung Palestina, sebenarnya mereka lah justru tukang jagalnya kaum muslimin, wal iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari kekufuran Syiah Rafidhah, dan semoga Allah menyelamatkan saudara-saudara kita di Palestina dan menghancurkan Yahudi, Zionis beserta kaum Syiah Rafidhah dan segala antek-anteknya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i
منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين واليهود والروافض أعداءك أعداء الدين. اللهم شدد شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.